Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi ini di forum harian. Insya Allah 15 menit doang tiap hari. Saya nerima curhatan. Buat yang mau curhat dipersilahkan. Buat yang mau nguping juga dipersilahkan. Mudah-mudahan dapat sesuatu ya. Kalau enggak, saya mohon maaf. Dan sebelum mulai, saya izin promo dulu. Jadi last batch bootcamp ternak toko sama sindikat dropship. Ini last batch sebelum panen raya 2026. Kita menuju Lebaran bentar lagi. Bisa akhir tahun. Mana bisa akhir tahun ya? Sekarang juga para seller udah pada fokus ke lebaran sih saya lihat ya. Udah mulai nyetok, udah mulai nyari kain dan kalau yang fashion. Nah ini momentum pas banget buat teman-teman yang mau panen lebaran bareng daripada sendirian. Ini pas banget. Oh saya udah punya produk winning, ya nggak apa-apa. Mau ikut juga nggak apa-apa banget. Karena apa? Karena dengan ngedropship ya teman-teman itu kayak ngebuka cabang baru. Walaupun dropshipnya cuma ya satu orderan per hari atau mungkin satu per minggu itu cabang baru alias tunas baru. Oke, yang mau langsung bisa japri saya. Yuk kita mulai. Ini udah ada yang ngacung. Oh iya, udah ada yang ngacung. Silakan Mas Ahmad Zaki yuk. Iya, Kang, saya mungkin ada dua pertanyaan. Yang pertama itu terkait dengan ini kan mungkin bukan iklan, bukan ini ya, tapi soal keuangan nih sebenarnya. Jadi kan kita kirim barang, kadang-kadang tuh dia langsung masuk ke yang penghasilan saya itu kan ada saldo pending tuh, biarpun Betul. barangnya belum saya kirim. Hmm, Tapi di saya kayak nggak 1:1 gitu antara yang dikirim, contoh misalkan yang dikirim ada 50. Tapi yang masuk ke pending tuh cuma ada 30. Nah, itu saya bingung kenapa begitu ya? itu nggak kehitung COD Mas Ahmad Zaki. Kalau Oh, kalau COD nggak dihitung pending di penghasilan saya. Karena uangnya memang nggak oh, ada kan, uangnya belum ada. iya sih, bener. Karena kalau Mm-mm. COD memang mayoritas di toko saya kebetulan banyakan COD memang. Rata-rata seller gitu sih. Mm-mm. Itu COD belum Oh, dihitung. oke oke oke, aman kalau gitu. Sama yang Mm. kedua, Kang, ini terkait sama last batch ini. Kalau misalkan saya ikuti yang bulan kedua aja boleh nggak sih, Kang? Aduh, nggak bisa, karena memang kita penyamarataan apa ya, penyamarataan eh, ilmu mungkin ya. Ya nggak bisa, intinya nggak bisa. Mohon maaf, Oh, oke oke. Siap. Makasih, Kang. sama-sama. Yuk lanjut, Mas Waskito, Abid. Halo Kang, mau tanya Kang. Ayo. Kang kalau mau hitung ROAS aktual itu, kalau sudah diketahui biaya iklan invoice yang sudah plus PPN itu, sama penghasilan yang ditarik data penghasilan saya itu Kang, berarti sudah bisa mengetahui ROAS aktualnya berapa ya Bang? Hmm, tunggu definisi luas aktualnya Mas Waskito apa dulu nih? Takut salah. ROAS aktual itu kalau dilihat dari seller center iklan kan biasanya lebih besar Kang, karena di situ ada paket yang batal, ada yang retur, itu kan masuk ke iklan. Hmm, Lalu yang saya cari itu ROAS aktual yang pendapatan real, benar-benar uang yang masuk ke saldo saya itu loh Kang. oke. Ah, ah, Jadi ah. kalau definisi saya, ROAS aktual itu yang tercatat di ini ya, tercatat di iklan. Jadi kalau kita roaset, misalkan roaset 10 dapatnya 5. Nah, 5 itu ROAS aktual. Itu definisi saya. Kalau dikaitinnya sama keuangan yang udah cair, karena kan yang 5 itu masih ada yang batal, masih ada yang order batal. Itu saya sebutnya ROAS real. Itu Oh, di pembukuan. oh Nah, gitu ya. itu Nah definisi itu saya aja, beda-beda. Nah, kalau kalau matnya, oke, ya siap. Kalau ROAS real itu berarti kalau sudah diketahui iklan plus PPN sama penghasilan real itu berarti sudah bisa dihitung ROAS-nya berapa ya, Kang? betul. Kalau saya ikut hitung ROAS real, nggak lihat seller center justru. Saya lihat mutasi rekening. Oh gitu. Itu ROAS real saya. Mm-mm. Siap, siap. Oke, Kang. Makasih, Kang. Siap, sama-sama. Itu masalah definisi aja sih, Mas Waskito. Yuk, Siap. Mas Al-Faruq, Muhammad Al-Faruq. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang izin nanya buat caranya buat mempercepat cair di TikTok Shop itu gimana kan? Kayaknya kayak lama banget gitu sampai 10 hari juga kadang. Itu kan ada level-level tokonya ya. Itu bisa request ke AM. Ada punya Oh, AM nggak, Mas Al-Faruq? belum sih Kang, masih belum belum lama.
masuk ke TikTok, baru penetrasi ke TikTok nih. Cuma kayak lama banget gitu ngerasanya. Memang sering banget saya dengar hal itu. Tapi kalau yang udah lumayan oke penjualannya itu bisa request pencairan jadi lebih cepat. Jadi ya plus minus sama kayak Shopee lah, 7 harian, 5 sampai 7 hari cair rata-rata. Oh, lewat CS langsung gitu ya Kang ya. Biasanya sih lewat AM, tapi cobain aja tanya lewat CS. Cobain aja. Oke, Kang, terima kasih. Siap. Yuk, lanjut. Udah yang Sadil ya. Lanjut, Mas Ichan, yuk. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang mau tanya, itu kan promosi ada 2 ya buat Ramadan. Saya mau tanya secara exposure aja. Kan ada yang di seller center tuh, sama ada yang potongan per pesanan. Yang bayar Oke. itu Kang. Nah, secara exposure bagus mana itu? Secara exposure bagus mana? Biasanya bagusan yang di offer di WA ya, sepengalaman saya daripada yang di seller center. Itu udah dapat offer dari WA ya, dari AM, dari RM ya? Atau gimana, Mas Ican? Enggak Kang, ada di notif yang itu yang potongan 1,7%, 2% lebih sama yang 5% per potongan per pesanan. Oh, sama-sama dari Komisi. seller center berarti. Kalau Sapit sama-sama dari seller center. Ya, tapi yang dipotong per pesanan itu bukan dari seller center Kang. Terus dari mana dong? Daftarinnya bukan di seller center gitu, ada notif tapi nggak lewat seller center kalau nggak salah. Lewat mana daftarnya dia? Diklik langsung masuk ke linknya, nanti ada pilihan, tinggal klik pilihannya yang mana, submit, udah gitu aja. Kalau yang seller center kan ngisi itu kan ngisi apa? Ya ngisi promo, ngisi produk gitu, terus harga kita dipotong langsung sama Shopee. Kalau yang ini harganya normal, tapi per pesanan ada potongan. Ada yang 1,7%, ada yang 2% lebih, ada yang puncaknya 5% gitu. Oke. Jadi sejujurnya saya udah lama ya pensiun Sabit campaign, cuman itu nggak ada kaitannya sama ini. Setahu saya sih nggak ada kaitannya sama take and give-nya gimana ya, mau yang potongan mau yang apa. Cuman kalau yang Sabitnya bukan via seller center, khususnya yang lewat RM, itu tuh kita bisa custom. Jadi kadang si RM itu bilang, ini Mas ada slot live si waktu itu saya sama artis siapalah saya lupa. Oke, Ya, ikut. Dapat exposure-nya memang lebih gede daripada yang di seller center. Karena Ya, memang dihitung manual lah sama si tim sananya lah. Iya, Gitu. kalau dulu emang lewat WA itu Mas. Sekarang saya udah nggak dapat AM, tapi ada di notif itu. Kalau Notif gitu no Shopee-nya. comment, belum pernah nyobain yang notif itu, belum pernah nyobain. Siap. Sip, Ya, alhamdulillah. itu aja Mas, pasti Mas. Ya, sama-sama. Yuk lanjut Mas Fatonis. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang mau nanya nih, kalau kita kehilangan affiliate tuh gimana ya Kang? Jadi aku tuh ada produk, ada beberapa ada satu produk kan itu udah iklan, udah jalan terus gitu loh. Dulu waktu ada yang live gitu, kadang winning sehari satu, kadang 2 hari sekali satu orderan gitu. Tapi udah semingguan ini udah nggak ada yang live, terus juga nggak ada orderan. Kadang orderan pun cuma 1 itu, bukan dari affiliate. Padahal dari komisi juga nggak tak ubah-ubah, itu gimana ya? Dan iklan pun nggak jalan, maksudnya CTR-nya juga rendah itu. Padahal sebelumnya udah bagus. Kehilangan affiliate itu adalah hal yang super wajar. Affiliate itu kayak belut, teman-teman. Suka-suka dia aja. Kalau hari ini dia lagi suka sama kita, besok dia pindah ke lain hati, ya suka-suka dia aja. Bagi dia nggak ada resiko apa-apa sama sekali. Oh gitu. Jadi caranya gimana? Yang paling benar sih sebenarnya kalau udah ada bibit-bibit affiliate yang memang bakal membantu bisnis kita ya, itu masa sih nggak mau ngasih pulsa, masa sih nggak mau ngasih apalah gitu, ngasih sampel gratis atau ngasih hadiah apa. Cuman tetap aja, itu pun dia tetap, kalau dia mau pindah ke lain hati aja. Gitu buat Pak Tony. Gitu. Oke. Mau nanya lagi boleh Kang? Boleh, kadang-kadang ngacung berarti terakhir yuk Mas Tony yuk. Oke. Tentang haki nih Kang. Jadi aku kan jualan charger handphone ya. Aku ambil suatu produk merek gitulah.
Nah, suatu saat kemarin tuh aku di DM sama officialnya karena aku jual di bawah harga mereka. Terus katanya disuruh naikin harga, pokoknya dari harganya di atasnya dia atau lebih mahal dari dia karena kalau enggak nanti di take down. Terus udah aku naikin, terus dia bilang ini produk kakak udah aku cek aman semua. Itu kira-kira aku perlu hati-hati nggak ya? Soalnya kan itu yang DM dari Shopee Mall-nya, bener-bener dari Shopee Mall-nya. Perlu hati-hati, tergantung itu sekuat apa brandnya. Setahu saya sih kalau yang brand besar banget kayak contoh ya, lu mungkin tahu Tiens, itu resellernya banyak yang nakal tuh nggak nyampe hitungan hari itu, dalam hitungan jam langsung kena ban. Aku tuh kayak produk robot itu loh Kang, charger robot itu loh. Ya perlu hati-hati tetap, apalagi sebesar robot ya. Iya. Itu perlu hati-hati karena mereka punya jalur ke orang dalam lah dalam tanda kutip. Tapi dia kemarin udah bilang sih saat aku cek saat ini produk kakak udah aman semua dari harganya, udah nggak ada yang melanggar gitu sih katanya. Cuman aku juga masih agak tahu sih. Ya tetap hati-hati aja, tetap hati-hati. Oke. Siap. Nun Kang. Siap, alhamdulillah. Oke, thank you teman-teman. Itu aja, sampai jumpa besok lagi. Jangan lupa yang mau join batch 12 ini terakhir sebelum panen raya karena mulai lagi nanti insya Allah kemungkinan besar sih akhir Maret atau awal April. Itu aja ya semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.